Pemirsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyatakan serangan Israel ke wilayah Gaza, Palestina sebagai genosida. Lebih dari 65.000 orang sejak Oktober 2023 meninggal dunia. Kini makin banyak negara yang mengakui kedaulatan negara Palestina, termasuk 4 sekutu Israel, yakni Inggris, Australia, Kanada, dan Portugal. Isu Palestina bakal menjadi topik utama di sidang umum ke-80 PBB yang berlangsung pekan ini di Markas Besar New York, Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan posisi Indonesia selalu mendukung dan mengakui kedaulatan negara Palestina. Bagaimana dunia bersiap mengakui kedaulatan negara Palestina? Kita akan bahas bersama rekan Desmond Chandra dan juga analis NTV Insight Gabriel Yoga. Baik, terima kasih El, pemirsa dan juga Yoga di sini. Kita berdua akan membahas ya terkait dengan negara yang statusnya antara ada dan tiada. Semacam negara semu yang diakui banyak negara, tapi hak atas tanah kedaulatannya, rakyat dan kehidupannya ini tidak tidak kelihatan, tidak terasa, tidak bisa dirasakan oleh warga yang tinggal di sana. Tapi kalau misalnya kita melihat dukungan kuat untuk Palestina, Israel kian terkucil. Bagaimana sekutu Israel, Amerika dan Amerika Serikat ya, Perancis kita sebut saja, Inggris, Arab Saudi, kini sudah putar badan, enggak? Ya, ini jadi momentum yang sangat baik ya untuk masyarakat Palestina terutama gitu, karena mereka selama 2 tahun terakhir sejak Oktober 2023 itu mereka menjalani horor dari hari ke hari, hidup di bawah ancaman ketakutan, ancaman serangan udara, darat dan dari laut juga dari Israel gitu ya. Dan ini jadi momentum ya, titik balik besar bagi Palestina, di mana makin banyak negara yang mengakui, termasuk sekutu-sekutu Israel, sekutu konservatif Israel gitu ya. Dan bahkan sekarang 4 dari 5 anggota permanen Dewan Keamanan PBB itu juga sudah mengakui kedaulatan Palestina dengan masuknya Prancis dan Inggris. Dan Inggris adalah yang paling menarik posisinya di sini. Begitu. Jadi status Palestina saat ini bisa dibilang yang paling kuat ya sepanjang sejarah. Betul, ini bisa dianggap sebagai pengakuan dunia yang paling besar untuk Palestina gitu ya. Kalau Indonesia sendiri kita tahu bahwa setelah sudah mengakui dari 80-an ya, dari akhir 80-an ketika Palestina menyatakan kemerdekaan, Indonesia juga langsung memberikan dukungan. Karena harap diingat, bangsa Palestina itu adalah salah satu yang memberikan dukungan paling awal ketika Indonesia dulu menyatakan kemerdekaan 1945. Gitu. Jadi ini ibaratnya kita balas budi lah, dan kita akan selalu mendukung kedaulatan Palestina itu. Oke, kita akan lihat ya. Slide berikutnya ini akan ada pembahasan bagaimana negara-negara ini ataupun pengakuan dunia ya untuk Palestina, negara-negara yang mendukung sudah 142 ya dari hampir 190-an 193 anggota PBB. Tapi ini catatan, ini di deklarasi New York itu di 12 September 2025. Itu sebetulnya bagian dari deklarasi yang ditujukan untuk Palestina, dan itu jadi peta jalan awal, gitu ya, peta jalan awal bagaimana negara-negara ini mendukung Palestina, karena biar bagaimanapun konferensi ini di New York ini tanggal 12 September itu adalah hasil dari bagaimana dunia melihat kekejaman yang dilakukan oleh Israel di Palestina, terutama di Gaza dan tepi barat, gitu. Dan itu tidak bisa dibenarkan ya, kayak gitu. Artinya negara-negara saat ini sudah tidak bertumpu atau fokus pada ideologi ataupun kepentingan negaranya masing-masing ya, tapi mencari kebenaran itu sendiri ya. Betul, karena biar bagaimanapun tadi 142 negara itu yang menyatakan mendukung, dan catatan lagi deklarasi 12 September ini hanyalah awal. Jadi peta jalan pembentukan tadi yang sering disebutkan dan termasuk sudah disebutkan oleh Presiden Prabowo, solusi 2 negara gitu. Ini hanya awalnya aja gitu ya. Bagaimana ada 142 dan sekarang mungkin sekitar 150-an ya. 150-an dengan masuknya beberapa negara. Dalam catatan saya itu ada Prancis yang terbaru ya, kemudian ada Andorra, Belgia, Luxembourg, Malta, Monaco, dan yang terpenting adalah tadi Inggris gitu ya.
Tapi apakah pengakuan dari banyak sekali negara yang sudah disebutkan 142-an itu akan berdampak secara konkret terhadap warga di Palestina? Nah ini jadi catatan lagi ya, jalannya tentu masih panjang gitu ya, dan tentu tidak bisa serta-merta hanya dalam waktu misalnya semalam gitu ya, ini Atau panjang. sidang PBB selesai langsung Selesai sidang ada PBB dampaknya. langsung ada pengakuan, tapi setidaknya bagi Palestina, dan ini sudah dinyatakan oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas bahwa ini dia sangat mengapresiasi pengakuan itu gitu ya, dan itu tidak bisa dilupakan kayak gitu. Dan ya tentu saja ini dapat responnya macam-macam dari rakyat Palestina sendiri, karena biar bagaimanapun ketika banyak negara mengakui Palestina sebagai sebuah negara gitu ya, apalagi negara-negara di Eropa gitu ya, Langkah yang baik ya. ini langkah yang baik, tapi bagi Palestina ini bisa jadi sebuah ancaman besar gitu ya, karena ibaratnya mereka makin terkucil nih. Bayangkan teman-temannya udah mulai menjauh gitu ya, teman-teman main Israel mulai menjauh, lalu dan tentu saja nanti jadi catatan lagi bagaimana mereka bisa membangun keamanan Israel sendiri bagi Israel. Nah ini catatan saja ya. Saya ambil periode 2023 sampai 2025, dalam waktu 2 tahun itu sudah lebih dari 18.000 serangan ke wilayah Asia Barat ini. Porandakan Iya. wilayah di tepi barat dan juga di Gaza Di Gaza, terutama di Gaza. Dan catatan 18.000 ini ada di Asia Barat ya. Itu mencakup tadi ada di Lebanon. Mereka bahkan sudah nyerang ke negara-negara tetangga gitu ya, yang secara hukum internasional itu tidak dibenarkan gitu. Alasan Israel sama ini mereka mengincar milisi Hamas yang ada di negara, bersembunyi di negara itu. Tapi biar bagaimanapun ya kita bisa Israel seharusnya bisa minta bantuan. Bayangkan mereka menyerang Lebanon, menyerang sendiri ya, menyerang Lebanon, Suriah, Iran, sampai sejauh Iran, Yaman, bahkan Qatar gitu ya, bahkan Qatar dan Tunisia juga kena serang di Afrika Utara sana. Nah itu di Palestina sendiri korbannya sangat besar ya, lebih dari 65.000 orang tewas, 166.000 orang terluka, dan lebih dari 1,9 juta orang itu harus mengungsi karena mereka nggak punya rumah lagi. Ya. Ini menarik sekali ya Qatar ya, karena bisa dikatakan Israel menyerang sekutunya sekutu. Betul. Ya, ini kan Qatar ini kan salah satu negara Arab yang punya kekuatan ekonomi besar ya. Gitu ya. Dan mereka bisa dibilang salah satu sekutunya Amerika Serikat juga lah gitu. Dan mereka ternyata menyerang juga Qatar. Jadi ini yang ketika Qatar diserang tentu yang pusing adalah negara-negara sekutu lainnya. Gitu. Iya. Tapi dampak terburuk itu yang bisa harus kita highlight di sini adalah bagaimana tragedi kemanusiaan ini terjadi ya. Banyak keluarga yang harus kehilangan anggota keluarganya, kemudian juga sistem rumah sakitnya ini yang porak-poranda ya. Jadi ketika ada serangan, kemudian banyak yang terluka ataupun perlu dirawat, ini tidak ada bantuan dalam hal tidak ada fasilitas aspek medis lagi. ya. Tidak ada fasilitas. Bahkan rumah sakit Indonesia yang dibangun oleh dana masyarakat Indonesia di sana pun juga kena serang gitu ya. Padahal aturan dalam konflik ya rumah sakit itu jadi hal yang tabu untuk diserang lah gitu. Dan catatan saja korban yang di Palestina ini sebetulnya korban estimasi sangat minim gitu ya. Karena sangat konservatif ya. Sangat konservatif karena ada beberapa lembaga penelitian yang menyebut bahwa angka korbannya bisa 3 sampai 4 kali lipat lebih tinggi. Karena mereka mungkin yang resmi ya, terkubur di bawah gedung-gedung yang hancur dan lain-lain gitu. Ini estimasi yang bisa ditemukan saja. Gitu. Baik. Nah, saya coba. Nah, ini tadi ya. Ya. Kenapa tadi saya bilang Inggris jadi negara yang paling penting, jadi titik tolak ya, momentum. Karena biar bagaimanapun Inggris lah yang bisa dibilang dan tanda kutip mengacak-acak nih wilayah itu gitu ya. Dia melalui deklarasi ya, Balfour deklarasi itu ya? Balfour ya, 108 tahun yang lalu gitu. Mereka awalnya merestui pembentukan pemukiman orang-orang Yahudi di daerah Palestina. Waktu itu jadi bagian Inggris memang. Tapi yang jadi kuncinya adalah 77 tahun yang lalu ini ada resolusi PBB yang membagi Palestina dan mayoritas itu diberikan kepada negara Israel. Kayak gitu. Dan itu yang jadi pegangan Israel untuk melakukan ini. Gitu ya. Serangan ke berbagai negara yang mereka anggap ancaman bagi tumbuhnya negara yang bernama Israel itu. Alasan bagi Israel untuk melakukan aneksasi ya, karena sebelumnya diakui oleh Inggris yang merupakan bisa dibilang adalah pemenang ya
perang pada waktu zaman itu. itu. Zaman itu kan itu sebuah praktik yang lumrah dilakukan ya, ketika pemenang perang mereka mendapatkan wilayah lalu membagi-bagi. Secara kolonial ya. Secara koloninya jadi dibagi-bagi gitu. Nah ini sebetulnya sedikit Ini timeline-nya ya? timeline-nya ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Israel itu sebetulnya punya latar belakang yang sangat jauh ke Ini belakang. semua berawal dari 1917 ini. Ya awalnya itu ya, awalnya deklarasi Balfour itu, kemudian ada tadi saya bilang 1947, ini resolusi 181 memecah wilayah yang dihuni oleh orang-orang Palestina jadi dua bagian gitu ya, negara-negara. Ada permukiman untuk warga Israel. Betul, dan 56% itu untuk negara Israel. Jadi bayangkan, dan dibaginya pun tidak dibagi dua, misalnya kanan kiri atau atas bawah atau utara selatan gitu. Tapi dibagi, kalau dilihat petanya itu dibagi sedemikian rupa sehingga wilayah yang tadinya untuk orang Palestina itu terpecah, tidak tersambung. Oke. Jadi Gitu. seperti ada rencana untuk mencaplok semua sehingga secara dibaginya secara sporadis begitu ya? Betul, bisa jadi itu. Dan 1988 ini Palestina menyerahkan kemerdekaan di Aljazair gitu ya, oleh Yasser Arafat gitu ya. Dan Indonesia jelas langsung memberikan dukungan, tidak sampai setahun gitu ya. Tidak sampai setahun langsung dibuka kedutaan, dan 2012 Palestina diakui sebagai negara peninjau di PBB. Ini juga jadi salah satu momentum yang besar untuk Palestina gitu, karena mereka bisa ikut semua kegiatan PBB meskipun tidak bisa memberikan voting gitu ya, karena mereka bukan anggota tetap. Gitu. Nah kemudian September 2025 awal 2 minggu lalu misi kemanusiaan global Sumut Flotilla isinya 50 kapal itu berangkat untuk menembus blokade, dan ini ada orang Indonesia. Waktu itu hanya satu yang berangkat, hanya satu, dan kebetulan perempuan. Nah kemudian yang belakangan ini sudah disusul, dan Indonesia termasuk salah satu penyumbang kapal terbanyak waktu itu. Indonesia memberikan atau menyediakan 5 kapal. Iya. Gitu. Itu bisa kita lihat bagaimana Bapak Presiden Prabowo juga dalam pidatonya ini menyampaikan dan sangat bersemangat gitu ya agar two state solution ini segera bisa direalisasikan. Betul. Tapi apakah bisa gitu? Mengingat kalau ada sistem veto di PBB yang di mana Amerika Serikat paling sering menggunakannya agar tidak ada terjadi resolusi. Betul. Ya, contohnya veto ini kan sebetulnya untuk mencegah tadi ya pemufakatan jahat gitu ya. Udah di veto aja lah, karena ada 5 anggota kan, Amerika Serikat, Cina, Rusia, Prancis, dan Inggris gitu ya. Nah kemarin dalam rapat soal gencatan senjata itu Amerika Serikat menggunakan vetonya 6 kali. Ini mau gencatan senjata nih, udah saya veto, nggak jadi karena Hamas masih belum menyerahkan sandranya, waktu itu alasannya seperti itu. Dipakai terus veto akhirnya gagal lagi. Nah jadi sebetulnya ini jadi penghambat ya? Ini jadi penghambat untuk perdamaian sebetulnya, ketika banyak negara tadi sudah 150 nih, mengakui kedaulatan Palestina gitu ya. Ya kita bisa rapat lebih besar gitu, dan vetonya harusnya bisa disingkirkan. Tapi ini mekanisme yang tidak bisa dihilangkan di PBB. Ada jalan panjang yang cukup terjal yang harus dilalui ya, karena ada sidang PBB berkali-kali ya yang harus bisa mengamandemen sistem veto di PBB ini sendiri. Sebenarnya bisa dibilang kasihan juga ya Palestina ya, selain ancaman eksistensi negaranya itu sendiri, di dalam internal mereka juga menghadapi masalah dengan pemimpin tertingginya yang saat ini Mahmud Abbas, kalau tidak salah sudah 90 tahun, dan rakyat Palestina juga tampaknya tidak terlalu puas ya, publik tidak terlalu puas dengan karena gini pemimpinnya. Ya, ada efek kelelahan karena tadi konflik berkepanjangan ya, hidup dalam tekanan itu bisa jadi mempengaruhi mereka juga gitu, dan tidak ada orang yang bisa muncul sebagai salah satu tokoh yang bisa dipercaya gitu ya. Ya kita kenal Mahmud Abbas, kemudian kemarin saja yang dari Hamas juga sudah pemimpinnya sudah berganti-ganti gitu ya, dan itu jadi catatan penting karena sekali lagi masyarakat rakyat Palestina lah yang sebetulnya bisa memutuskan ini, siapa yang bisa memimpin mereka. Dan saya juga mau menunjukkan bahwa Indonesia itu memang seharusnya konsisten gitu ya, dan sudah ditekankan oleh Pak Prabowo ya, menunjukkan konsistensi mendukung kedaulatan dan kemerdekaan dan negara Palestina. Karena bisa dibayangkan ini posisi Israel sebetulnya makin terjepit. Gitu ya. Dalam catatan saya itu 17 dari 32 negara anggota NATO, itu yang dimana ada Amerika Serikat sendiri. Jadi lebih dari setengah. Lebih dari setengah, 17 diantaranya itu mendukung Palestina. Lalu ada 13 dari 20 negara G20 dengan ekonomi yang terbesar di dunia itu juga mendukung Palestina gitu. Artinya
Negara-negara dengan ekonomi besar Betul. mendukung kemerdekaan Palestina. Betul, sebetulnya konsensusnya sudah ada di sini. Gitu bagaimana negara-negara besar gitu ya dengan ekonomi yang besar, kekuatan politik, militer dan lain-lain, pengaruh politik internasional juga besar, itu mereka semua mendukung Palestina gitu. Artinya Liga Arab juga tidak perlu khawatir ya dengan Ya. sekutu Israel, Ya, Amerika sebetulnya- Serikat. Iya, itu dia. Sebetulnya dilema ini juga ada di Liga Arab sih. Ini juga jadi hal yang mungkin menarik dibahas bagaimana posisi Liga Arab meskipun seluruh negara-negara Liga Arab itu mendukung Palestina. Gitu. Tapi masih ada ganjalan ini bagaimana Palestina bisa diakui sebagai negara berdaulat gitu, sementara banyak negara-negara Arab itu juga tidak mendukung Hamas sebagai sebuah organisasi politik di Palestina. Gitu. Kira-kira dengan tekanan politik, dengan sanksi ekonomi, nah Israel dan sekutunya Amerika Serikat akan melunak atau malah justru menjadi-jadi? Ya ini ya bagaimana sih ketika ibaratnya makin terdesak gitu ya, orang tentu akan jadi semacam nothing tulus ya, sudah tidak ada. Irasional ya? Ya jadi makin irasional gitu, dan itu bisa jadi apa yang dilakukan oleh Israel gitu. Mereka bisa makin menggila gitu ya, karena terus terang banyak pemberitaan yang menyebutkan bahwa warga Palestina sendiri senang, tapi mereka juga khawatir. Gitu ya. Itu karena Israel bisa makin membabi buta. Ada ancaman di sana ya. Oke. Begitu. Yang pasti pengakuan ini jangan hanya sebatas simbolik ya, dilakukan oleh banyak sekali negara. Tekanan dunia internasional ini juga jangan hanya sebatas ancaman saja ya. Meskipun ada sanksi ekonomi, kemudian ada tekanan politik, Betul. itu tidak cukup gitu ya. Karena kalau misalnya saya meminjam statement dari Presiden Macron, kebenaran harus menang di atas kekuatan. Ya. Betul. Karena perpetual war atau perang yang abadi ini hanya akan menyisakan tragedi kemanusiaan. Iya. Terima kasih Yoga untuk Terima kasih. obrolannya. Thank you. Pemirsa NTV Prime masih akan kembali, tetaplah bersama kami.